Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 193, sayang sekali. Kau jahat. Kakek Sen menatap punggung Mukiki, wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun. Mukiki tidak hanya jatuh cinta. Dia telah hidup bersama Seng Xiao cukup lama. Dan mereka berhubungan seks hampir setiap malam. Alasan Mukiki ingin cepat-cepat pulang adalah karena Seng Xiao telah berjanji akan mengajaknya berkencan di tempat baru. Mereka sudah lama tidak berkencan karena serangkaian kejadian. Seng Xiao pun pergi dengan tergesa-gesa. Mama Seng melihat putranya bekerja di Huangyao. Namun, sedetik kemudian, ia melihat putranya melaju kencang dengan mobil sport kuningnya. Mama Seng mendesah tak berdaya. Ia berbalik dan melihat Jing Yun. Jing Yun menyadari bahwa Mama Seng sedang menatapnya. Dia menyesal tidak meninggalkan perusahaan 5 menit kemudian. Jing Yun, apa yang sedang dilakukan Seng Xiao akhir-akhir ini? Dia sepertinya selalu terburu-buru. Saya tidak begitu yakin, Nyonya. Bukankah dia selalu seperti itu? Jing Yun menjawab dengan diplomatis. Kau benar. Ngomong-ngomong, kau harus membawa gadis Sen yang kau selamatkan ke Seng Mansion suatu saat nanti. Dia tampaknya cukup populer akhir-akhir ini. Dia baru berusia 18 tahun, tetapi dia sudah bisa membantu Sen tua untuk menyelesaikan masalahnya dan menghadapi Rong Junhan. Dia gadis yang menarik. Aku juga ingin mengenalnya. Ya, Nyonya. Keluarga Sen dan keluarga Seng adalah sahabat karib. Mama Seng mengenal semua anggota keluarga Sen. Jadi, ketika Mukiki bergabung dengan keluarga itu, ia jadi penasaran dan ingin mendengarkan ceritanya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa gadis berusia 18 tahun ini akan menjadi menantunya di masa depan. Meskipun Jing Yun tampak tenang di luar, dia sekarang sangat cemas. Dia khawatir Mukiki mungkin tidak berperilaku sebagaimana mestinya saat berada di Seng Mansion. Dengan begitu, dia tidak akan meninggalkan kesan yang baik pada keluarga Seng. Jika demikian, akan lebih sulit baginya untuk menikah dengan keluarga Seng. Tetapi dia tidak bisa terus-menerus mencari alasan untuk menolak permintaannya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa Seng Xiao tidak mempunyai rencana untuk ini? Hari sudah malam. Seng Xiao sedang menyetir dan Mukiki duduk di sampingnya. Sebelum mereka berangkat, Seng Xiao menyuruh Mukiki untuk mengenakan pakaian hitam, memakai sepatu hak tinggi, dan memakai riasan. Sedangkan untuk Seng Xiao, Mukiki memperhatikan bahwa dia mengenakan jas bergaris-garis biru. Karena mereka mengenakan pakaian formal, Mukiki tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah kita akan bertemu seseorang? Kita akan pergi ke pameran seni. Apa kamu bersemangat? Kata Seng Xiao dengan penuh harap. Pameran seni siapa ini? Seng Xiao menyeringai. Wajah tampannya tampak semakin seksi sekarang. Tak lama kemudian, keduanya tiba di galeri seni Black Maple. Namun, Seng Xiao tidak mengajaknya masuk ke galeri seni, sebaliknya, mereka berjalan ke sebuah bistro di seberang galeri seni. Seng Xiao telah memesan seluruh tempat dan itu adalah bistro terbuka. Mereka dapat melihat semua yang terjadi di seberang jalan. Jadi, Seng Xiao tampak sangat senang karenanya. Namun, Mukiki bingung. Dia meletakkan jari-jarinya di bawah dagunya dan menatap Seng Xiao. Apakah kamu tidak akan memberitahuku apapun? Papa Yu mengadakan pameran seni di sini malam ini. Jadi, aku membawamu ke sini untuk menonton. Seng Xiao meraih gelas anggurnya dan menunjuk ke galeri seni. Apa yang akan saya tonton? Percayalah, aku bisa merasakan drama hebat akan terjadi. Seng Xiao menunjuk kepalanya. Mengapa Papa Yu sangat berhati-hati kali ini? Karena ia takut orang-orang akan datang untuk membuat masalah lagi. Galeri seninya sendiri hancur. Jadi sekarang, ia harus meminjam satu dari orang lain untuk menggelar pameran seninya. Ia mengatur waktu di malam hari karena ia ingin memastikan semuanya berjalan lancar. Ia berusaha untuk tidak menarik perhatian siapapun dengan bersikap rendah hati. Namun, saat Papa Yu muncul, sekelompok wartawan berlari ke depan untuk mewawancarainya. Ia tidak menyangka hal itu akan terjadi. Tuan Yu, apakah benar putri Anda terlibat dalam pernikahan palsu? Tuan Yu, benarkah Anda dan mantan kekasih rahasia Anda telah menipu perusahaan keluarga Sen? Tuan Yu, ada rumor yang mengatakan bahwa ada cara yang tidak pantas untuk meningkatkan nilai lukisan Anda. Apa pendapat Anda? Karena dikelilingi wartawan, Papa Yu tidak dapat melarikan diri. Ia segera memanggil petugas keamanan. Namun, wartawan yang ada di sana terlalu banyak, sehingga petugas keamanan tidak dapat mengalahkan mereka. Akhirnya Papa Yu hanya bisa berteriak, omong kosong. Dari mana kamu dapat informasi ini? Percaya atau tidak, aku bisa menuntutmu atas tuduhan pencemaran nama baik. Tuan Yu, Anda dapat menuntut kami, tetapi harap jawab pertanyaan kami terlebih dahulu. Sepertinya di sana lebih meriah, kata Seng Xiao dengan gembira sambil memotong steaknya. Saya melihat banyak wartawan. Mukiki menyaksikan kejadian itu secara langsung. Mungkin ada puluhan dari mereka.
Saya khawatir penjaga keamanan tidak cukup untuk mengendalikan mereka. Papa Yu tidak tahan lagi. Ia memerintahkan para penjaga keamanan untuk membantunya melewati para wartawan agar ia bisa pergi. Namun, para wartawan itu mengikutinya dari dekat. Mereka berlari keluar dari galeri seni. Jumlah mereka terlalu banyak, jadi Papa Yu didorong menuruni tangga. Tangga itu tidak tinggi. Namun, masalahnya, Papa Yu terguling ke tengah jalan. Tepat pada saat itu, sebuah mobil lewat. Jika mobil itu tidak berhenti tepat waktu, dia pasti sudah mati. Meski nyawanya tidak terancam, ia mengalami beberapa luka. Kemudian, ia dilarikan ke rumah sakit. Sayang sekali. Sayang sekali. Kamu jahat sekali. Seng Xiao tertawa dan bertanya. Saya tidak bermaksud ingin dia mati. Saya hanya berharap dia bisa saja patah tangan atau kaki. Akan lebih baik jika dia dibiarkan menderita. Seng Xiao menaruh potongan daging sapi di piringnya dan mencubit hidungnya. Cepat makan. Aku akan mengabulkan permintaanmu setelah makan malam. Hah. Sebenarnya, tangan Papa Yu terguling oleh roda, tetapi Mukiki tidak melihatnya. Lagi pula, itu adalah tangan kanannya. Di unit gawat darurat, Papa Yu didiagnosis mengalami patah tulang pada 3 jari terakhir di tangan kanannya. Itu adalah fraktur yang sudah hancur. Meskipun bisa pulih, sangat mudah baginya untuk mengalami gejala sisa jika cederanya tidak ditangani dengan hati-hati. Rong Junhan dan Yu Jing bergegas ke rumah sakit. Melihat Papa Yu dalam kondisi seperti ini, mereka segera bertanya, bagaimana tanganmu bisa patah? Bukankah kamu sedang mengadakan pameran? Para wartawan, ini semua salah mereka. Pasti keluarga Sen. Papa Yu berteriak kesakitan. Keluarga Sen pasti berencana untuk menyiksa kita sedikit demi sedikit. Mereka tidak ingin kita hidup dengan baik. Setelah mendengar jawabannya, Rong Junhan menoleh ke Yu Jing. Dia berteriak dengan marah, Xiao Jing, jaga ayahmu baik-baik. Aku akan pergi ke Sen Mansion. Namun, mengapa mereka mengakuinya? Tak lama kemudian, Mukiki mendapat kabar tentang tangan Papa Yu yang patah. Dia menatap Seng Xiao dengan heran. Tangannya benar-benar patah. Dasar kamu konyol. Seng Xiao meliriknya dengan jijik, namun penuh kasih sayang. Yu terluka. Aku khawatir Rong Junhan akan pergi ke Sen Mansion dan bertarung. Biarkan kakek Sen yang menangani masalah ini. Kita hanya perlu menjadi penonton. Aku khawatir keluarga itu akan segera menjadi gila. Seng Xiao yakin dengan kemampuan Sen Jianchuan dalam menyiksa orang. Terlebih lagi, dia membalas dendam selama 10 tahun kepada mereka. Sen Jianchuan menyiksa pikiran mereka alih-alih tubuh mereka. Karena itu, tidak ada yang berjalan mulus bagi mereka. Mereka menghadapi kesulitan dalam segala hal. Kualitas hidup mereka memburuk. Dengan ini, aneh rasanya jika Rong Junhan tidak menjadi gila.